Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurmayanti, nomor NIM 20011100075, kelas 1C PIAUD. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Al-Quran. Yang pertama, pewahyuan Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wahyu memiliki arti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui mimpi dan sebagainya. Dan secara etimologi yang dikorelasikan dengan kata-kata wahyu dan derivasinya yang termaktub dalam Al-Quran adalah wahyu bermakna ilham naluri kepada binatang, wahyu bermakna ilham fitri kepada manusia, wahyu bermakna bisikan setan, dan menjadikan perbuatan buruk terasa indah dalam jiwa manusia. Dan wahyu bermakna pesan yang Allah sampaikan kepada malaikat berupa perintah supaya dikerjakan oleh mereka. Wahyu adalah tanzil atau munazil, diturunkan langsung dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Secara teologis diyakini bahwa Al-Quran baik lafal maupun makna adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didiktekan Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril memiliki dua cara penyampaian wahyu pada Rasul, yaitu pertama, datang dengan suara yang keras yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran. Kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki. Tahap pewahyuan Al-Quran adalah: 1. Masa Rasulullah SAW tinggal di Mekah sebagai ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya dan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah. Kedua, ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah sekalipun tidak persis turun di Madinah disebut ayat Madaniyah. Periodisasi pewahyuan secara keseluruhan diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari yang diturunkan secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran bagi diri pribadi Nabi Muhammad SAW adalah: 1. Menepis keraguan hati Nabi Muhammad SAW akan kebenaran wahyu yang diterimanya. Kedua, menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika lama tidak menerima wahyu. 3. Memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan dan intimidasi orang-orang Quraisy. Sedangkan manfaat bagi masyarakat Arab ketika masa Al-Quran diturunkan untuk: 1. Mempermudah sahabat dalam menghafalkan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kedua, merubah tradisi secara bertahap sehingga tidak terjadi kejutan dan loncatan tradisi yang dapat mengakibatkan masyarakat antipasti terhadap ajaran Al-Quran. Sementara manfaat turunnya Al-Quran bagi umat setelah masa sahabat untuk mempermudah memahami tahapan-tahapan penetapan hukum, mempermudah mengetahui turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong dalam Madaniyah dan Makkiyah. Yang ketiga, mempermudah mengetahui nasikh dan mansukh. Materi yang kedua, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diambil dari kota Mekah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang didasarkan pada kota tersebut. Dari perspektif objek pembicaraan wahyu, mendefinisi Makkiyah dan Madaniyah bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang Madinah. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah adalah dari segi tata bahasa. Surat Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya. Kedua, umumnya surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Dari segi isinya, umumnya surat-surat Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan
muamalah. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah adalah: 1. Makkiyah. Di dalamnya terdapat ayat sajadah. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Kedua, Madaniyah, mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, dan kedua mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Materi ketiga adalah nasik dan mansuk. Nasik secara etimologis yaitu menghapus, mengganti atau memindahkan atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasik berarti menghapus suatu hukum syara dan dalil syara yang datang kemudian. Sedangkan mansuk secara etimologi yaitu suatu yang diganti. Sedangkan secara terminologi mansuk berarti hukum syara yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti, dan hukum syara yang datang kemudian. Pendapat ulama mengenai nasik dan mansuk adalah timbulnya sikap ulama menanggapi isu nasik dan mansuk sebenarnya dalam rangka merespon surat An-Nisa ayat 82. Penjelasan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.